Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi perpakatan dan bentuk akar. Perpakatan dan bentuk akar yang Ibu akan bahas pada pertemuan kali ini adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku bagaimana cara menulis dan membaca notasi ilmiah. Misalnya, di sini kita akan mengalihkan dua bilangan yang cukup besar. Di sini ya, kita akan mengalihkan bilangan 2 miliar dikalikan dengan 3 miliar. Misalnya kita akan menggunakan kalkulator dalam perhitungannya, maka di dalam kalkulator akan muncul 600 juta E ditambah 18. Nah, ternyata bilangan ini bisa kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk bakunya, yaitu menjadi 6 kali 10 pangkat 18. Kenapa seperti ini? Kita coba dilihat di sini 2 miliar, itu nolnya ada 9 ya, dikalikan 3 miliar, nolnya juga 9. Maka cara menghitungnya yaitu 2 kali 3, 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6, sedangkan 0 di sini kita jumlahkan, 9 ditambah 9 ada 18. Maka bentuk ilmiahnya menjadi 6 kali 10 pangkat 18. Artinya 10 pangkat 18 ini di sini nolnya ada 18. Maka hasil dari 2 miliar kali 6 miliar ketika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk bakunya adalah 6 kali 10 pangkat 18. Di sini kita akan mempelajari bagaimana aturan-aturan dalam penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku. Aturan dalam penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif ditulis dalam bentuk A dikali 10 pangkat N dengan aturan A terletak di antara 1 dan 10 dan N adalah bilangan bulat. Misalnya, notasi ilmiah untuk 2300 adalah, nah, nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi di sini ada aturannya bahwa A-nya itu adalah lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, kemudian 2300 kita rubah dalam bentuk ilmiah menjadi 2,3 kali 10 pangkat 3. Kenapa kali 10 pangkat 3? Di sini kita hanya merubah bentuknya, tapi besarannya itu tetap sama. 2,3 kali 10 pangkat 3 itu besarnya adalah 2300. Karena 10 pangkat 3 itu adalah 1000 ya. Jadi 2,3 kali 10 pangkat 3 itu hasilnya adalah 2300. Ini adalah cara penulisan dalam bentuk ilmiah. Jadi nilai N di sini adalah bilangan bulat. Jadi N-nya harus bilangan bulat ya. Jadi bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Catatan, bilangan lebih atau sama dengan 10. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contohnya di sini kita akan menulis bentuk 8.500.000 dalam bentuk ilmiah menjadi 8,5 kali 10 pangkat 6. Kenapa? Karena 8.500.000 ini harus kita rubah A-nya adalah antara 1 sampai 10. Maka kita rubah menjadi 8,5 kalikan 1 juta. 1 juta ini kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan itu adalah 10 pangkat 6. Jadi notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya adalah 8,5 kali 10 pangkat 6. Kemudian contoh 144 juta. Kita mau tulis dalam bentuk bakunya atau notasi ilmiahnya menjadi 1,44 kali 10 pangkat 8. Kenapa? Karena 10 pangkat 8 ini bernilai 100 juta ya. Jadi 144 juta ini kita rubah menjadi bentuk notasi ilmiah kan
aturannya A-nya itu antara 1 dan 10, maka kita pakai 1,44 kalikan 100 juta. Hasilnya itu adalah 144 juta. Jadi bentuk ilmiahnya itu adalah 1,44 kali 10 pangkat 8. Ketika bilangan itu bilangan lebih atau sama dengan 10. Ketika bilangan itu antara 0 dan 1, gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Contohnya di sini 0,000085 kita merubah dalam bentuk ilmiah maka menjadi 8,5. Dibagi berapa biar dia nanti kembali 0, ini, maka dia dibagi 1 juta. Nah, 1 juta sendiri itu adalah 10 pangkat 6. Kalau dia dibagi 10 pangkat 6, maka hasilnya menjadi ini. Kembali ke sini. Nah, karena bentuk ilmiah itu bukan pembagi, tapi pengali, maka 10 pangkat 6 kita rubah menjadi pangkatnya ke atas, menjadi bukan bagi bentuknya, tapi menjadi kali. Maka 10 pangkat minus 6. Jadi 8,5 kali 10 pangkat minus 6, ini besarnya itu sama dengan ini. Tapi ini adalah bentuk bakunya. Kemudian kita mau merubah menjadi dari 0,00000144. Susah ya, nulis membacanya susah, menulisnya juga susah. Jadi lebih mudah lagi ketika kita membaca dia, ketika kita rubah menjadi dalam bentuk notasi ilmiah. Ini tujuannya adalah memudahkan dalam pembacaan ya. Dan ini biasanya kita gunakan untuk menulis angka-angka yang sangat besar atau angka-angka yang sangat kecil. Misalnya amuba ukurannya 0,0000, sangat panjang. Maka nanti kita akan gunakan bentuk-bentuk seperti ini. Semoga bisa dipahami nak ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh soal yang terintegrasi dengan kependudukan. Misalnya di sini. Misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2, liter sampah per harinya. Jadi setiap penduduk Indonesia itu ternyata menghasilkan 2, liter sampah per harinya. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa, jadi di sini dimisalkan bahwa penduduk Indonesia jumlah keseluruhannya 250 juta jiwa, jadi perkiraannya segini ya. Berapakah meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan? 1 bulan kita misalkan di sini adalah 30 hari. Nah, kita tahu bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik dan tulislah hasil dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk bakunya. Baiklah, kita akan menyelesaikan soal ini. Kita ketahui dulu ya, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut, karena soal tersebut adalah bentuk soal wacana ya, bacaan. Jadi kalau soal wacana, yang pertama kamu harus pahami dulu, kamu literasi dulu, kamu baca. Apa sih maksud dari soal tersebut? Oh, ternyata maksudnya di sini bahwa setiap orang itu rata-rata setiap orang itu menghasilkan sampah 2,5 liter per harinya. Nah, sampah di sini bisa dalam bentuk sampah organik atau sampah non-organik. Ketika sampah tersebut sampah organik, maka tidak terlalu jadi masalah ya, karena alam bisa dengan mudahnya mengurai. Tapi ketika sampah itu adalah sampah non-organik, misalnya plastik, botol-botol, kaleng, maka tentu itu akan sangat menjadi masalah bagi alam, bagi alam. Jadi kita sebisa mungkin untuk meminimalisasi dalam menghasilkan sampah-sampah non-organik. Nah, jadi contohnya bagaimana? Contohnya ya kita gunakan Tupperware ketika kita mau minum ya. Ketika bawa minum ke sekolah pakai Tupperware, jangan minuman berkemasan plastik atau botol-botol plastik. Nah, kemudian jumlah penduduk Indonesia di sini diperkirakan ada 250 juta jiwa. Kemudian ditanya dari soal tersebut, pertanyaannya berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam 1 bulan? Dan kalian disuruh menulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk bakunya. Cara menjawabnya, jumlah sampah dalam 1 bulan adalah 2,5 liter. Kita kalikan
jumlah penduduk Indonesia, kita kali 250 juta. Kemudian kita kalikan 30 hari, karena 1 bulan ada 30 hari. Ternyata hasilnya adalah 18 miliar 750 juta liter. Nah, ketika kita rubah menjadi meter kubik, maka mundur 3 kali nolnya menjadi 18.750.000 meter kubik. Nah, ternyata bilangan ini ketika kita akan tulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk bakunya menjadi 1,8 kali 10 pangkat 7 meter kubik. Jadi, inilah sampah yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia selama 1 bulan. Banyak sekali ya nak ya, jadi sebisa mungkin kita mengurangi sampah-sampah plastik karena kita bisa bayangkan betapa Indonesia ini ketika masyarakatnya tidak peduli dengan sampah yang dihasilkan, maka tentunya akan menjadi masalah sosial buat kita ya, betapa banyaknya sampah yang tidak bisa diurai oleh alam. Dan sebisa mungkin juga kita harus bisa memanfaatkan lagi, mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Misalnya ada sampah plastik, kita lihat itu ya di situ menjadi kerajinan-kerajinan tangan, apa itu adalah salah satu produk-produk atau cara bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, semoga apa yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa dipahami dan akan memberikan manfaat buat kita semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.